أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, sekarang jamak itu dibagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Urutannya cuma zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, tidak boleh diganti ke isya ke subuh misalnya. Nah, subuh ke zuhur, asar ke maghrib tidak boleh. Urutannya hanya dua, jamaknya itu antara zuhur asar sama maghrib dan isya. Nah, itu saja. Ya. Syaratnya wasyaro itu jamak takdimin. Nah, sekarang kita bahas jamak takdim. Ada tiga syarat untuk melaksanakan jamak takdim. Al awal yang pertama, ayyabda bil zuhri qabla al asri, wa bil maghribi qabla al isya'i. Salatnya harus berurutan. Kalau dia jamak zuhur dan asar, maka kerjakan zuhur dulu, asar dulu. Kalau dia mengumpulkan antara maghrib dan isya, maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik. Nanti kalau dibalik yang akhir. Nah, yang pertama syaratnya itu. Walau bisa. Ka'an pada abil asri qabla dhuhri masalan lam yasihha. Kalau dibalik, misalnya asar dulu baru zuhur, isya dulu maghrib, dibalik sama dia. Jamak takdim enggak sah. Syarat yang pertama jamak takdim adalah dia memulai dengan sholat yang pertama. Ya kan? Dia mulai sholat dengan sholat yang pertama. Kalau zuhur asar berarti dia zuhur dulu baru asar. Kalau dia maghrib isya berarti maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik maka enggak sah. Wah, yang kedua, niatul kedua, niatul jami'a wala sholatil ula. Bi anta qatarina niatul jam'i bi tahrimihima. Fala yakfi taqdimihima ala taharrumi wala ta'akhri. Yang kedua, niat mengumpulkan sholat yang pertama. Ini loh. Oh iya, ini jamak takhir dulu ya, jamak takhir nanti. Jamak takhir itu niatnya kapan? Adalah ketika di sholat yang pertama. Niat jamak takhir adalah di sholat yang pertama. Yang kedua, niat jamak takdim adalah di sholat yang pertama. Niatnya gini Bang. Niat jamak maksudnya. Niat jamak itu yang mengumpulkan ya. Niat mengumpulkan dua sholat di sholat yang pertama. Misalnya zuhur asar. Saya niat mengumpulkan sholat zuhur dan asar. Nah, jamak taqdiman lahul asr, ya kan? Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mengumpulkan sholat zuhur dan asar dengan mengerjakan zuhur dulu, asar dulu, ataupun kalau saya sebutkan, saya niat mengumpulkan zuhur dan asar. Kalau qashar, maka bilang 2 rakaat qashar lillahi ta'ala. Barengan dengan takbiratul ihram. Perbiasanya dalam hati melafadzkan hukumnya sunnah. Dalam hati niatnya. Ada niat untuk mengumpulkan sholat yang pertama. Niatnya kapan? Di sholat yang pertama. Kita baca dulu lafadznya kayak mana. Kalau lupa, dia di awal udah lupa nih. Dia ingatnya cuman niat sholat zuhur misalnya. Niat sholat zuhur qashar tanpa ingat jamak takdim. Nah, kemudian dia takbir. Terus di tengah-tengah sholat dia ingat, saya mau takdim lupa nih. Maka boleh dia langsung niat saya jamak takdim dengan asar. Sebelum salam, kalau sudah salam nggak boleh lagi. Selama belum salam, dia niat di sholat yang pertama ya. Saya niat menggabungkan zuhur dan asar sebagai jamak takdim. Ya kan? Nanti kalau qashar bilang qashar 2 rakaat udah salam. Udah salam udah nggak bisa lagi, harus tang sempurna. Jadi zuhurnya 2 rakaat qashar dia.
Nah, berarti nanti asarnya nunggu waktu asar 4 rakaat ataupun qasar 2 rakaat. Kan payah kalau gitu berhenti di waktu, ya kan? Kalau naik mobil sendiri mungkin berhenti. Kadang pun kita jenuh kalau kayak gitu. Zuhur kasar kan dekat waktunya, kayak dikasih rukhsah sama Allah untuk mengqasar dan menjamak. Nah, paham ya? Yang ketiga, al-mu'alah bainal ula wa tsaniyah. Salatnya itu langsung setelah mengerjakan zuhur langsung mengerjakan asar. Tidak boleh ngobrol dulu, ngopi dulu misalnya, atau zikir yang panjang. Langsung dia. Biar la yatul al-faslu bainahuma fa in tala urfan wala bi udrin kana min wajibat akhir shalah ataniyah ila waqtiha wala yadur fi mawqi'in bainahuma faslun yasirun awfa. Kalau misalnya sedikit seperti mungkin doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Amin amin. Seperti lagi untuk salat asar. Tidak boleh apa tadi? Mualah itu apa? Berterusan ya. Tidak boleh ada pemisah antara zuhur dan asar, isya dan maghrib dengan pemisah yang sama. Kalau pemisahnya sedikit, misal doa yang pendek, nggak masalah. Tidak boleh ada pemisah. Nanti kalau asar boleh. Kalau jamak takhir bukan masalah. Kalau jamak takhir nanti boleh. Nah, ini 3 syaratnya nih. Saya ulangi lagi. Syarat yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama. Kemudian sholat berikutnya, ya kan? Kalau jamak zuhur dan asar, berarti zuhur dulu asar dulu. Kalau jamak maghrib isya, maghrib dulu isya, ngerjakannya. Tidak boleh tukar. Yang kedua, niat mengumpulkan 2 sholat. Nah, saya niat mengumpulkan sholat zuhur dan asar sebagai jamak takdim lillahi ta'ala. Nah, di sholat yang pertama. Kalau lupa, ketika takbiratul ihram lupa, ini kan barang tamu takbiratul ihram tadi. Kalau lupa, maka di tengah-tengah sholat sebelum salam. Bahkan ketika tahiyat, dia boleh langsung niat, saya langsung niat untuk mengerjakan sholat asar sebagai jamak takdim dengan zuhur. Lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, mualah, berterusan. Tidak boleh ada ngobrol, pemisah fasilun yang panjang, pemisah yang panjang. Kalau pemisahnya urut pendek, kayak doa. Misalnya, doanya pendek aja, Rabbana atina fid dunya hasanah atau apalah doa yang pendek. Ya. Allahumma baghna fi Ramadan, saya ketika Ramadan perjalanannya. Maka boleh. Kalau pemisahnya panjang, zikir dulu, maka enggak boleh. Enggak sah di sini dibilangnya. Nah, sekarang jamak takhir. Wa amma jamu ta'khiri fayajibu fihi ay yakuna niyatul jam'i wa takunu an-niyyah hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqiya min waqtil ula zamanun law ibtadat fihi kanat adaan. Dah enak kalau jamak takhir, sebaliknya jamak takdim. Ya kan? Kalau jamak takhir sebaliknya jamak takdim. Kalau jamak takdim itu harus yang pertama mengerjakannya harus susunan. Zuhur dulu, asar, maghrib dulu, isya. Kalau asar boleh. Kalau asar, kalau takhir boleh. Asar dulu, baru. Yang beda apa? Satu aja yang beda. Niat di waktu sholat yang pertama. Contoh kita perjalanan zuhur asar, kita mau mengqasar menjamak zuhur dan asar. Maka niatnya kalau jamak takhir di waktu masuk sholat zuhur jam 1 misalnya, bukan di sholat ya, waktu sholatnya, waktunya jam 1, maka kita niat saya niat jamak takhir. Nah, maka nanti ketika sholat, tinggal niat qasornya aja. Nah, menggabungkan nanti ketika misalnya di sholat asar niatnya sholatnya di sholat asar, maka misalnya bilang jamaknya hilangkan dulu, bagusnya hilangkan dulu, insya Allah kita jamak takhir, ini kita akan kerjakan sholat asar dulu misalnya, ataupun nggak dibilang juga nggak apa-apa, balik-balik misalnya imamnya asar ini itu nggak apa-apa, sama-sama 2 rakaat qasar ya, jamak qasar insya Allah, gitu aja udah paham itu. Kalau santri mesti gitu aja, jamak qasar insya Allah udah. Kalau jamak takhir kan nanti biasanya amir bisnya kan bilangin insya Allah nanti kita jamak takhir, maka semuanya niat jamak takhir di waktu duhur nih.
dibilangnya niat jamaah takhir. Kalau maghrib bisa ketika maghrib. Insya Allah nanti kita niat jamaah takhir. Ini sudah konfirmasi dengan supir bisnya. Nanti berhentinya jam 12 malam. Maka kita dari maghrib ini niat jamaah takhir, maghrib dan isya. Dah. Nanti perholak-holak kok. Nah, 3 atau 2 atau mungkin rombongan karena nggak cukup kan mobilnya kecil kan. Perjalanan kecil misalnya ada rumah makan. Kan kalau bis berhenti rumah makan. Kecil kali buat 2 halaqah, 3 halaqah, 2 rombongan, 1 rombongan pertama selesai, wah masuk, ya. Nggak halus. Ya bebas, mau zuhur dulu boleh, asar dulu boleh, maghrib dulu boleh, isya dulu boleh, bebas. Ya, dan ini boleh apa yang kedua tadi kan syaratnya niat jamak, nah yang nggak perlu. Kan niat jamaah di awal sholat tadi, di awal waktu sholat. Terus yang ketiga tadi mualah, nggak harus mualah, ngobrol dulu, ngopi dulu, tidur dulu, nggak apa-apa. Insya Allah kita nanti bisa jamaah misalnya. Insya Allah kita ngobrol dulu ya, bentar yang ngopi dulu, misalnya makan. Misalnya, atau sendiri tidur dulu, kalau yang penting bangun, isya'nya tinggal. Tidak harus mualah. Kalau pokoknya jamaah takhir kebalikan jamaah takdim. Yang beda satu aja, yaitu dia niatnya di awal sholat yang pertama, waktu sholat yang pertama. Loh, waktu asar nggak bisa jamaah takhir. Nah, ya, biasa. Ya. Ngobrol, mau main dulu mana boleh, asal jangan sampai ketemu maghrib. Kalau sampai ketemu maghrib, gimana mau sholat zuhurnya? Nah, bisa yang panjang tidak masalah. Dah enak nih, balikannya. Selesai ya. Ini kalau masalah niat lapat niat, di internet banyak, jebun. Niat itu melapatkan niat itu sunnah. Yang penting hati kita udah saya niat menjamak. Pakai bahasa kita masing-masing nggak masalah. Sah. Tidak perlu kodok sholat. Ada teman saya itu yang was-was orangnya. Udah sampai rumah masih kodok lagi dia. Sempurna. Saya 3 hari perjalanan naik bis kan 2 hari 3 malam. Isaknya sekian kali, zuhurnya sekian kali. Kamu ini terlalu hati-hati. Kamu orangnya terlalu hati-hati. Karena kamu imam. Zuhur dia imam, jamaah dia imam. Tapi dia ketika nyampe rumah dia sholat lagi, ulang lagi. Kamu ini seolah-olah memperpanjangkan syariat kata kawan-kawan. Kamu kalau nggak meyakini ada yang kosong, nggak usah kosong, nggak usah imam. Itu dapat 30 juz. Cuman orangnya kan Quran aja, jadi fikihnya tuh kurang apa lah, kurang main lah. Kurang jalan. Allah alam. Wa yajuzu hadir ay mukim wa fi waqtil mutar ay yajma'ana. Sekarang. Nah, permasalahan. Ketika hadir ataupun ketika nggak sabar, boleh nggak kita pasang sholat? Ketika kita nggak sabar, boleh nggak kita pasang sholat? Menjamak sholat. Oh di sini boleh. Dengan beberapa syarat. Enak di rumahnya jamaah ya. Dan ini yang dari kelas 5 saya sampai kelas 6 itu dari kelas 3 sampai kelas 5 tuh nggak paham. Nggak paham maksudnya kok. Karena nggak pernah praktek kita. Nah ini ada di sini. Panjang ya. Bentar. Kita baca dulu aja. Wa yajuzu dan boleh hadir bagi orang yang mukim. Orang yang mukim itu tidak safar, orang yang di rumah.
Wa fi waqtil matori, dan di dalam waktu hujan, ayajma'a bainahuma, dia boleh dia mengumpulkan antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak dia boleh. Wala fi waqti tsaniyah, dan tidak di waktu yang 2 rakaat subuh. Tadi termasuk. Bal fi waqtil, oh bukan di waktu bukan tsaniyah, bukan. Dan tidak di bal fi waqtil ula minhuma in balla al matar. Oh, ini. Maksudnya gini. Dia mengumpulkan sholat zuhur dan asar dan mengumpulkan maghrib dan isya. Oh, tidak dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Bal bi waqtil ula minhuma, tetapi dia mengerjakan di waktu yang pertama. Contoh gini. Nanti kan ada beberapa syarat nih. Dia boleh menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, dengan syarat yang pertama, dia mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Hah? Apa? Takdim aja. Takdim aja. Takhir nggak boleh. Zuhur isya berarti zuhur asar berarti zuhur kerjakannya. Maghrib isya berarti kerjakannya maghrib. Dah. Syarat yang pertama, in bala al mataru ala thawb. Kalau hujan itu membasahi bagian atasnya baju. Maksudnya hujan deras gitu aja. Hujan deras yang membasahi baju dan membasahi sendal. Berarti kan sampai tergenang ya. Tergenang air itu. Saking banyaknya. Saking derasnya bukan banyak. Oh. Enggak banjir. Maksudnya hujan deras. Kalau hujan deras kan kita kalau sendal kan kadang tergenang. Kalau aspal ini tergenang kira-kira. Kalau becek-becek itu loh, tanah ya, tanah itu kan kalau hujan deras, walaupun nggak banjir kan injak pakai sendal, nanti merembes sendalnya. Ya. Tanahnya, enggak, dia bukan perjalanan. Perjalanan dari rumah dia ke tempat sholat. Nah. Ya, perjalanan dari rumah dia ke tempat sholat, hujan deras sehingga hujan itu membasahi bajunya. Kalau keluar basah kuyup, ya. Dan kalau pakai sendal, benyek. Apa? Membasahi sendal. Maksudnya hujan deras gitu aja. Pemahamannya yang mudah. Hujan deras. Karena ini kalau untuk praktek sekarang kayaknya belum bisa karena ada payung, ada payung, ada mobil. Di rumah juga aman-aman aja. Mungkin kalau zaman dulu ada ketika hadir bola itu karena kalau hujan terus benar-benar hujan kayak bocor misalnya, terus benar-benar takut kayak di Mekah, Madinah, di Mesir, daerah-daerah sana itu yang jarang hujan setahun sekali itu kan kali hujan bikin rumah. Pernah dengar ada rumah roboh banjiran gara-gara bukan kebanjiran, runtuh kena air hujan. Pernah dengar? Nah, pernah saya cerita dulu tapi ya zaman belum ada semen. Orang bikin rumah dari tanah liat, lumpur-lumpur gitu kan, apalagi orang nggak pernah hujan, selalu aja, hujan setahun sekali. Nah, jadi tiap tahun bikin rumah kan. Wa wujidat asyurutu as-sabiqatu fi jam'i taqdimi, dan didapatkan syarat-syarat yang sesuai dengan syarat jamak takdim. Ya, yang pertama syarat jamak takdim niatnya di awal waktu, ya. Di awal sholat yang pertama bukan waktu ya. Terus yang kedua tadi apa? Niat jamak takdim ya. Terus yang ketiga tidak ada bisa. Nah itu sama jamak syaratnya jamak takdim. Terus yang ketiga disyaratkan juga adanya hujan itu dari sholat pertama sampai sholat kedua. Ya. Bentar saya baca dulu. Inilah fikih. Pening udah nih.
Tidak cukup ketika wujudnya hujan turun di pertengahan sholat pertama dari dua sholat. Walah. Ini lo baca akhirnya. Wa tadazzabu lil masjid. Adzahibu lil masjid aw ghairihi min mawdil jamaah bil matar fi tariqihi. Jadi gini. Jadi wa adzahibu lil masjid. Jadi ini berlaku bagi yang hadir tapi yang sholatnya ke masjid. Bukan yang di rumah. Ya. Jadi kalau dia mau ke masjidnya di jamaah, zuhur aja lah ke masjidnya, asarnya. Ini harusnya jadi pertama buat ini biar nggak pening kita. Jadi kan saya pertama kan, ya kan, bang. Ini yang paling apa? Soalnya kita kadang saya bukan kita ya. Sholat di rumah aja udah, di pondok udah aman, hujan petir gimana pun selalu aja kan, berjamaah juga sama santri. Harusnya dijadikan pertama ini. Baik ada. Jadi kalau misalnya terbiasa berjamaah ke masjid, orang yang sangat mementingkan berjamaah atau mungkin BKM, kan harus ke masjid ya. Robot ya harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid, kok nggak hidup ini misalnya. Kadang adzan nih, maka dia boleh ke masjid zuhur aja atau maghrib aja. Ya kan? Nanti asarnya kan dijamaah sama dia. Nah, dikumpulkan jadi jamaahnya habis zuhur langsung ke asar. Udah habis ini satu jamaah dibilangin, udah nanti asar nggak usah ke masjid lagi. Melihat hujannya terus nggak kunjung reda. Ini syarat juga nih. Ya, ini syarat juga. Syaratnya ada 4 syarat ya. Termasuk syaratnya itu hujannya belum selesai sampai salam sholat yang pertama. Misalnya dia jamak zuhur sama asar, maka dia mengerjakan zuhur dulu. Zuhur sampai assalamualaikum warahmatullah, masih ada hujan. Atau assalamualaikum warahmatullah, hujan berhenti. Kalau sudah selesai sholat zuhur, walaupun hujan berhenti, boleh lanjut jamak sama asarnya. Jadi asar tadi nggak usah ke masjid lagi karena sudah dijamak. Ini syaratnya bagi orang yang pergi ke masjid. Kalau orang yang di rumah aja sholatnya sama anaknya, sama istrinya, sama santrinya, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk menjamak sholat. Ya masuk akal, ya kan? Pertama, hujannya deras. Masa kok hujan deras? Basah. Kalau zaman sekarang banyak kain. Orang zaman dulu baju cuma 2 lembar misalnya. Ya, baju 2 pasang. Kalau saya pakai zuhur asar hari ini habis ini. Malam nggak pakai baju saya repot nih. Nah, kalau zaman sekarang jubah bertumpuk, kawat bertumpuk, payung ada, mobil ada, pinggir mobil, aman hujan dimanapun nggak apa-apa. Nah ini kayaknya nggak tepat kalau diamalkan untuk sekarang. Makanya saya itu nggak paham karena ustaz yang jelaskan ketika itu juga nggak terlalu menerapkan, takut-takutnya santri malas ke masjid. Iya, saya pakai begitu. Kalau sampai ini diterangkan dengan jelas, insya Allah santri berjamaah di kamar, tidak berjamaah di masjid. Iya. Oh, mungkin ini juga kenapa saya baru paham kenapa amir saya itu kadang saya perhatikan ya. Jadi amir kamar. Jadi di kompleks saya itu ada satu kamar itu 3 amir, kadang 4 amir, kadang 5 amir, kan? Ada amir kamarnya. Jadi amir kamar saya itu jarang banget pergi ke masjid. Ketika hujan apalagi, ya bisa dibilang musim hujan lah. Ketika musim hujan itu amir-amir di kamar aja sholatnya. Dan saya pernah perhatikan asar saya berangkat ke masjid, hujan-hujan ya, pulang ke masjid dia masih tidur. Saya pikir ini dijamak sama dia. Nah, sekarang betul pikirnya tuh. Saya bilang mir, sholat asar mir, asar udah. Duh,
Saya tanya sama amir yang lain, udah sholat asar? Tahu, nggak ada bangun dia. Jangan-jangan dia menjamak zuhur sama asar ketika di sholat zuhur tadi di kamar, bukan di masjid. Di kamar itu kan, kamar ke masjid kan jauh, apalagi terangkil, luas tempatnya. Jadi kamar ke masjid, komplek ke masjid itu lumayan jalannya dan kehujanan. Karena ketika itu belum ada atap. Nah, atapnya sikit-sikit. Ini komplek gitu ya, nggak langsung. Kalau sekarang kan dari kamar sampai ke masjid ada atapnya. Kalau dulu nggak ada atapnya. Nah, jadi kehujanan. Akhirnya dia pakai ini kayaknya nih, saya baru paham nih. Baru nangkep hari ini saya. Kayaknya itu, maka kadang-kadang kita tuh nggak boleh berusaha sama orang itu. Iya, nggak boleh. Kayak itu marah-marah kalau ada orang berusaha tuh. Haram berusaha sama mukmin. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh menempatkan diri kita pada tempat yang kira-kira orang akan bersangka, ya kan? Seperti saya bilang kemarin, ketika kita qobliyah di rumah, ternyata di masjid nggak qobliyah. Akhirnya orang menyangka ini nggak pernah qobliyah nih orang. Nah, gimana sholatnya mau dibilang sempurna orang dia jangan pernah qobliyah, kan gitu kan? Padahal kita qobliyah di rumah, 4 rakaat lagi misalnya. Maka jangan menempatkan diri kita pada tempat-tempat orang itu akan berprasangka. Ya, berapa? Ini duitnya, ambil. Jelas ini berarti ini stresnya Bab. Sempat aneh juga, ini kok Amir Kamal kok nggak pernah sholat berjamaah ke masjid. Bukan hanya itu, ini asar kok nggak sholat, enakan dia tidur terus. Sampai ngaji sore ada bunyi berisik kiai apa ngaji sore kan, baru dia bangun. Karena mikrofon kan masuk kamar, apa mikrofon lah, speaker. Jadi dia bangun karena berisik. Kalau nggak ada ngaji sore kayaknya nggak bangun juga dia. Rupanya saya rasa dia menggunakan ini. Allah alam. Jadi itulah santri itu senakal-nakalnya dia punya hujah. Iya. Senakal-nakal santri dia punya hujah. Masalah akad, masalah itu dia pasti ada hujahnya, pasti ada dalilnya. Walaupun dalil lemah. Yang penting sesuai dengan arahan aja lah. Jangan keluar dari arahan. Udah ini jelas nih ya. Tadi saat yang pertama tadi hujannya deras, membasahi baju. Kemudian yang kedua dia tidak boleh mengerjakan sholatnya di sholat yang kedua, hanya waktu sholat pertama aja, maghrib dan zuhur saja. Kemudian ditemukan juga syarat-syarat jamak takdim, harus ada syarat-syarat jamak takdim dia mengerjakannya. Yang ketiga itu. Yang keempat syaratnya hujannya dari sholat pertama sampai salam. Sampai salam gitu aja lah. Nah. Adapun kalau sudah sampai salam mau lanjut atau enggak hujannya udah boleh jamak terus pokoknya. Ya, yang kelima dia sholatnya harus ke masjid. Nah, kalau enggak ke masjid di rumah tidak boleh menjamak. Dah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya kalau di rumah ngapain dijamak? Ini orang malas ini berarti ini kelewatan ini. Kan rukhsah ini kan rukhsah namanya. Harus ke masjid. Kalau di rumah ya ngapain dijamak? Kalau ke masjid misalnya ini, maka diakalin. Ini jangan diamalkan ya. Bisa dia turun kesempatan di hujan nih. Masjid saya. Masjid, basah-basah ke masjid. Jamak langsung, zuhur sama asar. Udah nanti ketika asar tidur. Walaupun asar penting hujannya. Ya kan? Paham gak ini? Ini nggak ngajarin tapi ini apa? Ilmu ya. Dah, monggo ada pertanyaan gimana?
Ya, 340. Dengar terus saya kok. Dengar terus ya. Saya dengar terus. Saya yang sering, saya hampir tiap tahun, bahkan tiap bulan ketika ada takazah ngantar santri pulang Surabaya itu kan jamak mesti. Jos gak jelas. Kalau tenaga sendiri enak lagi yang mana kan, mampir duhur, mampir asar, kalau naik bis mampir, mana naik bis suruh berhenti. Boleh. Baru beli bang? Baru beli? Lama? Kok kayak masih ada plastiknya gitu? Kulit itu ya? Iya. Pemburu sering ya. Bikin ajang-ajang itu sering tembus. Saya juga termasuk panitia gitu. Banyak saya dapat sahadah juara 2, juara 3. Kadang kita ketika panitia itu cuek sama apa namanya, sama pemain peserta cuek. Kenapa? Takutnya ada sekongkol. Kan panitia kan seragamnya gini. Terus panitia nggak boleh gabung sama peserta. Kalau gabung, nanti peserta lain langsung curiga. Di foto, share ke grup, jadi kita cuek aja. Jadi nggak. Ya. Waalaikumsalam. Kadang saya tengok tahu aja, ini orang ini dari Palu datang. Dia kan pakai klub di sini. Klub. Dia ada klub apa? Klub Papanama itu Malang. Pernah juga, banyak pedang. Ali punya pedang, Usman punya pedang, sahabat punya pedang. Hadisnya ada juga hadisnya. Fikihnya pun ada. Boleh kita mengenai emas perak kan. Kalau untuk pedang, untuk senjata boleh kita kita sepuh dengan emas, dan kita boleh pakai. Kan kita kan nggak boleh pakai emas perak. Jam tangan sepuh emas nggak boleh, haram. Tapi kalau pedang, senjata, busur, tombak, pokoknya senjata untuk perang boleh kita sepuh dengan emas, walaupun banyak. Untuk apa? Untuk menggetarkan hati musuh. Musuh ketika kita cabut pedang isinya mengkilat emas perak kan, ngeri dia. Iya, itu makanya ada sejarah fikihnya. Fadilah-fadilahnya banyak juga, lupa namanya. Dulu pernah dikasih jurus pedang Sayyidina Ali. 8 jurus, pun saya lupa. Mungkin ke takror. Ya, yang 2 gitu. Zulfikar itu aslinya punya Sayyidina Ali, diberikan Nabi. Atau punya Nabi dikasihkan Sayyidina Ali, saya juga lupa. Itu di Temboro ada juga museumnya. Di museumnya dipajang di Sayyidina Utsman, pedangnya Khalid bin Walid yang nggak pernah kalah, ini pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Replika. Ada juga yang ori itu tongkatnya Imam Ghazali apa ya? Yang asli. Bukan replika, asli. Ini museum ini dari Malaysia, dipindahkan ke Temboro. Termasuk beras yang
ada lafaz al-ikhlasnya itu, beras diukir al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Hanya ada 4 di dunia ini katanya. Yang satunya itu mulu buatan Mesir, beras tapi diukir qul huwallahu. Nanti lihatnya pun dia pakai kaca besar, kaca khusus untuk melihat tulisannya itu. Ya beras lah masa diukir enggak, beras biasa, beras kayak 6 air itu biasa. Karena nampak besar karena dia kaca membesar. Ada batu ajar jahanam. Batu apa yang di bawah batu apa yang di bawah Ababil itu? Burung Ababil. Batu apa yang untuk melempar raja Abraham. Ada. Alam, misalnya gimana? Nggak diterangkan sama beliau. Kalau jenggot Rasul, ya sebelum Nabi lahir. Ya itu kan apa ya? Ada orang yang bertanggung jawab. Jadi ada riwayat yang siap dipertanggungjawabkan. Ketika ada pertanyaan gimana, siap tanggung jawab dia. Ini adalah batu yang pernah dilemparkan sama burung Ababil. Kecil, batunya ya kecil gini-gini lah. Satu cuma. Orang-orang pada foto di situ. Aku bilang ngapain kau foto di situ tuh, batu neraka jahanam itu. Ada kawan pede kali ya. Gini. Itu kamu calon neraka jahanam ini. Kau foto di sampai dulu bilang baru foto-foto.